kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang ada di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari saya selaku moderator. Jazakumullah khairan khairan. Adapun isi tausiah pagi ini berjudul Menyongsong Hari Pahlawan 10 November. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun alaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali SKI Sahabat Kultum Insani bersama Charlie Hotel Jeru Tufa Nada dan Dakwah. Di pagi hari ini alhamdulillah saya mengaturkan banyak terima kasih telah banyak yang hadir di pagi hari ini dari Sumatera, Simalungun, dari Jawa Timur, Cak Pendik, dari Cianjur juga, Kang Diki. Ada juga alhamdulillah Raden Said dari Mojokerto, sehat selalu. Jakarta belum datang. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini kita menyongsong Hari Pahlawan 10 November. Mari kita selalu mengaplikasikan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh segala yang telah disyariatkannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah yang saya hormati yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kita pegang dengan teguh jamaah yang saya hormati apa yang telah diajarkan beliau dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya tanpa terkecuali meskipun di dalam keadaan yang bagaimanapun, baik di dalam keadaan suka maupun duka. Ya, terima kasih. Jamaah yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai kepada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November, Hari Pahlawan jamaah yang saya hormati. Pada hari itu kita seluruh bangsa Indonesia ini akan terkenang jamaah kembali peristiwa yang sangat besar. Momentum sejarah yang terjadi di Surabaya jamaah pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran yang hebat telah terjadi pada saat itu jamaah antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu yang diboncengi nikah. Betapapun jamaah lengkap senjata sekutu, namun tak sedikit pun jamaah bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal waktu itu jamaah yang saya hormati, senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Begitu jamaah.
Nah sedangkan di pihak musuh ternyata jamaah telah menggunakan senjata-senjata berat yang modern. Begitu jamaah. Akan tetapi jamaah yang saya hormati dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat bahwa perang yang mereka lakukan ini adalah perang sabil atau jihad fi sabilillah jamaah yang saya hormati. Maka jamaah yang saya hormati tak setapak pun mereka mundur bahkan terus maju menantang maut jamaah yang saya hormati. Mereka berkeyakinan jamaah bahwa matinya pada saat itu adalah mati syahid. Kalah mati, menang mati. Ya, kalau kita membela agama mati, membela kebenaran mati, mati syahid. Itu suatu kematian yang memang sangat diharap-harapkan oleh setiap umat Islam. Karena pahalanya yang begitu besar jamaah yang mati di pagi hari ini. Mahadun yadhulul jannah yuhibbu ayarji'u ila dunya wa ana lahu ma'alal ardi min syai'in ila syahid fa innahu yatam ayurjiha iddaduja wa yaqtula asra maratin lima yara minal kirab. Tidak satupun jamaah yang saya hormati orang yang telah masuk surga senang kembali ke dunia walaupun bagaimana besar kekayaan di dunia ini. Ya. Kecuali jamaah orang yang mati syahid. Maka sesungguhnya ia mengharapkan kembali ke dunia. Hingga dibunuh kembali 10 kali dalam perang sabil ini. Karena apa yang telah ia lihat dari kehormatan, kemuliaan, begitu jam. Jadi jikalau kita mati membela agama, ini adalah termasuk mati syahid. Jamaah SKI yang saya hormati, jamaah Charlie Hotel 024 yang saya hormati juga. Ada beberapa, alhamdulillah hadir di pagi hari ini. Dari 14, 24, alhamdulillahirabbil alamin. Epica, terima kasih juga baru hadir. Kesiangan nampaknya. Oke. Jamaah yang saya hormati di pagi hari begitu besar pahalanya orang yang mati syahid. Sehingga meskipun kelihatannya mati, tetap ini sebenarnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rezeki serta kebahagiaan yang tiada tara. Mohon maaf ya apabila suara cucu saya masuk ke radio ya. Jamaah yang saya hormati sebagaimana telah disebutkan di muka bumi, di muka bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 169 dan 170. Yang artinya janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki mereka di dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahkan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jamaah SKI beserta Charlie Hotel 024 di pagi hari ini. Kita yakin bahwa para pejuang muslim yang gugur di medan pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh jamaah yang hormat dan angkara murka, itu adalah mati syahid. Keyakinan itu jamaah kita dasarkan pada fakta sejarah bahwa semangat juang mereka itu jamaah timbul jamaah yang hormat dan menggelora lantaran gema takbir Allahu Akbar. Dia selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya terus jamaah didengungkan oleh Bung Tomo pada waktu itu. Maka oleh sebab itu jamaah sudah sewajarnya bila kita bangsa Indonesia ini menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar arwah-arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang setinggi-tinggi. Diampuni segala dosa-dosa mereka serta dilimpahkan kepada mereka jamaah rahmat yang sebanyak-banyaknya jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala jamaah insani, jamaah CH024. Wa fadallahul mujahidina 'alal qa'idin ajran adiba wa darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah ini melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala besar. Yaitu beberapa derajat daripadanya ampunan serta rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang saya hormati di pagi hari. Di samping itu perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka. Jemaah, akan tetapi yang lebih penting ialah kita meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Jemaah, barangkali akan menyesalah mereka bila para generasi modalis peninggal mereka ternyata belempem, lemah dan penakut sehingga tidak berani dia menegakkan kebenaran dan keadilan, atau tidak berani dia menyirnakan kemungkaran. Jamaah yang saya hormat, bukanlah bangsa yang besar bila mana kita tidak bisa menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jamaah yang saya hormati, keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangat kita untuk berjuang lagi. Berjihad fisabilillah di dalam usulan apapun, usaha apapun, membangun negara, membangun bangsa yang aman, tentram dan sentosa. Jamaah kultum insan. Jamaah, kita tengok sebentar dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ayul amali afdal, ola imanu billahi wa rasulih, ila sumadha, ola jihad, fisabilillahi ila, thumma madha qala, hajjun mabrura. Amal apakah yang paling utama? Beliau bersabda jamaah, iman yang pada Allah dan utusannya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, lalu apa lagi? Beliau bersabda, haji yang mabrur. Jamaah sahabat insani beserta CH024. Sesungguhnya berjihad itu memang suatu pekerjaan yang berat. Berjihad di dalam bidang apapun tidak ada yang mudah jamaah, kecuali harus dengan keberanian dan tekad yang bulat. Lebih-lebih jamaah, jihad di dalam arti berperang melawan orang kafir demi tegaknya agama Islam di dalam suatu pemerintahan. Sebagaimana yang pernah dirintis oleh Rasulullah SAW jamaah pada waktu beliau membangun negara Islam yang pertama kali di Madinah. Nah, akan tetapi jamaah yang saya hormati, justru perkara yang berat dan biasa dibenci itu kadang-kadang keadaan lebih baik jamaah yang saya hormati. Maka apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Al-Quran.
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai' wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai' wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang diriwayatkan atas kamu berperang telah diwajibkan pula atas kamu jamaah yang saya hormati, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula jamaah yang saya hormati menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Kalau mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Perang itu tidak mau jamaah yang sebenarnya. Ngapain harus perang jamaah yang saya hormati ikut-ikutan. Nah jamaah yang saya hormati, kita tidak menyaksikan kebenaran ayat ini. Bahkan yakin sekali jamaah akan kebenarannya. Karena itu berat bagaimanapun juga kewajiban jihad fisabilillah harus kita laksanakan. Jihad di dalam arti yang luas jamaah yang saya hormati, yang mencakup segala kegiatan yang menuju kebaikan. Demi tegaknya ajaran Islam jamaah, kejayaan nusa dan bangsa jamaah, sahabat kultum insani, jamaah Charlie Hotel Zero Tufa nada dan dakwah. Maka di akhir marilah kita panjatkan doa, semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya, amalnya diterima sebagai amal yang soleh, dapat dijadikan bekal hidup. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul azmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamda yukafi majida ya rabbana lakal hamdu tonika ahwali wal afal takdilana biha jami'al hajat wadarbauna biha inda ala darajat watubalti wa badal mamat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala walhamdulillah. Sekali lagi saya ikut berduka cita atas meninggalnya ibu mertua Om Ajab di pagi hari di malam. Yang mau ke rumahnya silahkan, saya udah selok, mudah-mudahan disangkan di alam kuburnya. Allahumma gfir laha warhamha wafu'an. Allahumma gfir laha warhamha wafu'an. Allahumma gfir laha warhamha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan hatam Quran, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah para sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141 dan 640 MHz dan yang mendengarkan di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz ya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Tak peluput pula saya pribadi Ariyati Nasution dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan atau kekeliruan kami mohon maaf. Dan terima kasih juga ya yang tak terhingga kepada rekan-rekan yang ada di Charlie 014, Charlie Hotel 014 Mas Jack, Charlie Hotel 014 juga Cak Pendik, Mbak Epica. Terima kasih ya buat semuanya dan Bang Raden Said. Terima kasih ya Bang Diki, Mami Ulan dan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.